Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jumpa sama siswa yang kami bawakan pada pertemuan 8 mata kuliah pemasaran jasa. Adapun pada pertemuan 8 ini atau pertemuan terakhir kita pada Python di semester ini kita akan membahas modul 8 yaitu terkait dengan dampak finansial dan ekonomi dari penawaran jasa berkualitas. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, kualitas jasa dan profit, hubungan antara jasa dan profit, jadi pendekatan yang melihat jasa dari aspek investasi didasarkan pada dampak yang paling terkait yang dikenal dengan ROI, return on revenue atau tingkat pengembalian kualitas jasa. Itu sebagai berikut. Pertama, usaha meningkatkan jasa pelayanan akan meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua, peningkatan kepuasan konsumen pada tingkatan atribut tertentu akan dapat meningkatkan kepuasan konsumen secara keseluruhan. Yang ketiga, kepuasan konsumen yang tinggi akan berdampak pada intention behavior. Dan yang keempat, peningkatan behavioral intention akan berdampak pada perilaku dalam bentuk pembelian ulang, retention dan cerita dari murid ke murid yang positif. Yang kelima, dampak terhadap perilaku akan meningkatkan keuntungan dan output yang lain. Dari berbagai penelitian mengenai dampak pelayanan terhadap profit dapat dikatakan sekali. Artinya bahwa pelayanan berkualitas yang diberikan penyedia jasa berdampak positif terhadap peningkatan profit. Githam, Mary dan Swain mengemukakan dua strategi pemasaran untuk mengukur dampak pelayanan terhadap profit, yaitu strategi marketing dan strategi defensive marketing. Offensive marketing merupakan strategi menawarkan jasa berkualitas yang dapat membantu penyedia jasa untuk menarik lebih banyak konsumen. Sementara defensive marketing merupakan strategi dalam mempertahankan konsumen. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan persepsi konsumen terhadap kualitas jasa dan kecenderungan pembelian. Behavioral intention merupakan variabel mediator penting berkaitan dengan perilaku dalam mempengaruhi sesuatu nyata. Perceived satisfaction didefinisikan sebagai perasaan puas karena apa yang diharapkan melebihi kenyataan. Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Menurut Coker, ada beberapa pendekatan yang dapat dikembangkan, yaitu memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam perbaikan konsep pelayanan, memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk komplain dan system. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan accountable, proaktif, dan public marketing sesuai dengan situasi sekarang. Baik, pengukuran kinerja perusahaan atau balance scorecard. Arti penting balance scorecard atau BSC. Kaplan dan Norton menyatakan bahwa BSC merupakan alat pengukuran kinerja yang melakukan ukuran komprehensif dengan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, serta perspektif kehidupan dan pembelajaran. Kaplan dan Norton juga menyatakan bahwa
perusahaan menggunakan fokus pengukuran skill untuk mencerminkan berbagai proses manajemen meliputi beberapa hal. Yang pertama, memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategi. Yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategi. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, perspektif balance scorecard terdapat 4 perspektif yang digunakan balance scorecard, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan, Kaplan dan Norton menjelaskan 3 tahap dalam siklus hidup bisnis, yaitu pertumbuhan, pertahanan, dan meningkat. Kemudian perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dalam ini menggambarkan mengenai apa yang harus kita perlihatkan kepada pelanggan dalam rangka mewujudkan visi kita. Selanjutnya perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal dalam ini menggambarkan mengenai proses bisnis apa yang harus kita capai dengan baik untuk memenangkan para pemegang saham dan pelanggan kita. Sampai nilai proses bisnis internal menurut pendekatan bisnis terdiri dari 3 bagian, tapi dan layanan pengajuan. Kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam ini menggambarkan mengenai bagaimana pemeliharaan kemampuan saat untuk berubah serta meningkatkan diri untuk mewujudkan visi dan misi. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, terima kasih di sesi 8 ini, sesi terakhir ini kita telah menyelesaikan proses reform kita. Namun kita masih memiliki kewajiban pada sesi 8 ini untuk berdiskusi pada forum diskusi, dan kami juga memohon maaf atas segala kesalahan maupun kesilapan yang bisa disengaja ataupun tidak sengaja pada proses reform dari sesi 1 hingga ke sesi 8 ini. Semoga pembelajaran dalam reform ini secara mandiri membawa keberkahan dan menuju kesuksesan bagi kita. Tetap semangat belajar, sehat selalu, sukses bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.